Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda pada muatan pelajaran PJOK dan ilmu pengetahuan alam. Untuk materi PJOK kita akan mempelajari tentang rangkuman materi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan ini. Dan untuk pelajaran IPA, kita akan melanjutkan pelajaran tentang bunyi. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini, PJOK sudah sampai di akhir pelajaran untuk KD 3.6. Nah, sekarang kita akan merangkum materinya, dan kalian harus ingat materi ini. Yang pertama, senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Yang kedua, handstand atau berdiri dengan kedua tangan adalah sikap berdiri tegak dan bertumpu pada kedua tangan. Yang ketiga, berdiri dengan kepala disebut juga kopstand atau handstand. Yang keempat, kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Yang kelima, gerakan meroda adalah gerakan tubuh berguling seperti roda. Gerakan meroda merupakan tumpuan kedua kaki dan tangan secara bergantian. Dan yang terakhir yang harus kalian ingat, gerakan meroda adalah gerakan tubuh berguling seperti roda. Gerakan meroda menggunakan tumpuan kedua kaki dan kedua tangan secara bergantian. Berikutnya muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam yang ada pada halaman 129 sampai 132. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama, sumber bunyi, yang kedua bunyi lemah dan bunyi kuat, yang ketiga bunyi tinggi dan bunyi rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian keempat, yaitu perambatan bunyi. Perpindahan bunyi lebih sering dikenal sebagai perambatan bunyi. Kita sering mendengar bunyi petir padahal jaraknya sangat jauh. Kita juga sering mendengar bunyi atau suara mobil atau pesawat terbang, padahal keduanya tidak dapat kita lihat. Hal itulah yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Bagian pertama, perambatan bunyi melalui udara. Contoh kejadian perambatan bunyi di udara adalah terdengarnya petir dan bel sekolah. Kamu sudah tahu bahwa udara ada di mana-mana, termasuk di sekitar sumber bunyi. Pada saat terjadi getaran, udara di sekitar sumber bunyi juga ikut bergetar. Getaran itu merambat ke segala arah hingga akhirnya tertangkap oleh telinga kita. Nah, yang harus kalian ingat adalah tempat yang tidak ada udara disebut dengan tempat atau ruang hampa udara. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat dan gas adalah: yang pertama, seorang tamu yang sedang mengetuk pintu. Yang kedua, ketika kalian mengetuk meja. Ketukan pada meja merupakan sumber bunyi. Bunyi itu merambat melalui dua benda, yaitu udara dan meja. Udara merupakan benda yang berwujud gas, sedangkan meja merupakan benda berbentuk padat. Yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh perambatan bunyi melalui benda cair adalah ketika kamu bertepuk tangan di dalam air. Bunyi tepukan tangan di dalam air dapat didengar setelah melalui perantara air. Perambatan bunyi di dalam air juga dapat dimanfaatkan oleh hewan untuk mereka berkomunikasi, seperti pada hewan lumba-lumba. Berdasarkan penjelasan tadi, maka semua wujud zat dapat digunakan sebagai perantara rambatan bunyi. Namun, di antara ketiga wujud zat bunyi akan merambat paling cepat melalui benda padat. Kenapa? Karena bagian-bagian terkecil zat padat mempunyai jarak sangat rapat. Jika ada bagian-bagian yang bergetar, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan, sekarang tugas kalian adalah
Untuk muatan PJOK, kerjakan soal latihan halaman 85 bagian A. Dan untuk muatan ilmu pengetahuan alam, kerjakan di buku catatanmu ya. Nomor 1, sebutkan masing-masing kejadian yang menunjukkan bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengapa bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat daripada benda cair dan benda gas. Nah, sekarang sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.